Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan membagi kisah jin yang masuk Islam. Serombongan jin tengah melakukan perjalanan menuju Tihama, sebuah kawasan di garis pantai Laut Merah, Arab Saudi. Mereka berangkat dari rumah-rumah mereka di Nasibain, sebuah wilayah yang terkenal sebagai tempat tinggal para jin. Lokasinya di sekitar perbatasan antara Irak dan Suriah. Di antara rombongan tersebut terdapat jin yang berperan sebagai penasehat. Jika di dunia manusia, maka ia berperan layaknya ulama atau dai. Entah apa tujuan perjalanan mereka. Ada yang bilang mereka sekedar melakukan safari. Sebagian lain mengatakan mereka terbiasa melakukan perjalanan seperti halnya manusia. Yang lain bilang mereka mencari tahu siapa yang telah menutup rahasia langit, mengingat pasca diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rahasia langit dijaga malaikat dari curi dengar para jin. Apapun tujuan mereka, perjalanan tersebut menjadi sejarah besar bagi kaum jin. Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah, jumlah mereka pun tak jelas angkanya. Dikisahkan ada 9 jin, di lain kisah mengatakan hanya 7 jin dalam rombongan tersebut. Terlepas dari jumlah tersebut, ada 1 jin yang merupakan sang ulama atau juru dakwah di kalangan kaumnya. Ada 1 jin pula yang bernama Zauba'ah, mungkin dialah sang ulama jin tersebut. Di tengah perjalanan, tepatnya di kawasan Nahla Saudi, para jin tiba-tiba mendengar sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Maka, nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Sebuah ayat Al-Quran yang dibacakan dari surat Ar-Rahman menarik perhatian mereka. Mendengarnya, merindinglah tubuh-tubuh mereka. Mereka mendekati sumber suara tersebut. Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah, ternyata seorang yang mulia tengah menjadi imam sholat yang dimakmumi sekumpulan manusia. Ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tengah menunaikan sholat subuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Ar-Rahman saat memimpin jamaah sholat. Para jin tersebut pun kemudian ikut bergabung dan duduk di belakang manusia. Mereka ingin mendengarkan ayat-ayat yang dilantunkan sang Nabiullah. Diamlah, perhatikan bacaannya. Sang ulama jin meminta rombongan diam untuk mendengar bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rombongan jin yang tadinya berbisik-bisik ribut itu kemudian hening menghayati ayat Al-Quran. Sebagai manusia, jin pun merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran pun diturunkan untuk seluruh alam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk umat manusia dan jin. Maka ketika mendengar firman Allah dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tergugahlah hati para jin tersebut. Seusai sholat jamaah selesai, sang ulama jin mendatangi Rasulullah mewakili rombongan. Ia mengatakan keinginan untuk lebih banyak mendengar ayat-ayat Al-Quran. Maka pergilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para jin ke suatu tempat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada rombongan jin tersebut. Sang ulama jin juga berdialog dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia belajar Islam darinya, hingga kemudian sang ulama jin menyatakan dirinya ingin berislam, dan rombongan jin tersebut hendak menjadi mu'alaf. Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah, maka mereka pun bersaksi syahadat langsung di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun resmi menjadi muslimin dan berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islamnya para jin ini terjadi di sebuah masjid di Ma'lala, dekat komplek pemakaman muslimin di Mekah. Di kemudian hari, bahkan hingga kini, masjid tersebut masih berdiri dan dinamakan Masjid Al-Jin atau juga Masjid Al-Bai'ah karena kisah para jin yang memeluk Islam tersebut. Setelah berislam, pulanglah para jin ke kampung mereka. Sang ulama jin yang langsung belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memulai dakwahnya. Wahai kaumku, sungguh kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Bacaan itu menuntun ke jalan yang lurus, dan di sanalah kami beriman, dan kami tidak akan pernah mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami, ujarnya di hadapan para jin. Maka gembiralah dunia jin. Dakwah Islam pun mulai tersebar di dunia jin. Sebagian jin kemudian turut memeluk Islam dan mengunjungi majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beribadah dan mentauhidkan Allah. Sebagian lain, seperti halnya manusia, menolak dakwah Islam. Mereka kafir atau memeluk agama lain. Ada pula jin kafir yang ikut andil membuat manusia kafir. Sebagian jin lain pun menjadi Tuhan yang diagungkan sekelompok manusia yang tersesat jalannya. Sahabat Lentera Kolbi yang dirahmati Allah, kisah mengenai masuk Islamnya jin tersebut terdapat dalam surat ke-72, yakni surat Al-Jin. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin atau akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. Surat Al-Jin ayat 1 dan 2. Banyak hikmah di balik kisah tersebut, di antaranya menjadi kabar bagi manusia bahwa jin pun sebagaimana manusia, ada yang beragama Islam, ada pula yang kafir. Jin merupakan makhluk Allah, maka tak layak disembah. Semoga ini menjadi inspirasi kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.